Kehadiran bayi di tengah-tengah keluarga merupakan momen yang bahagia ya. Tapi kesibukan merawat bayi dan juga menyelesaikan pekerjaan rumah terkadang mungkin bisa bikin para ibu rentan mengalami stres nih. Belum lagi waktu istirahat yang tersita, ASI yang mungkin nggak keluar dengan lancar, bahkan banyaknya tamu yang berkunjung untuk melihat si kecil itu bisa aja membuat bunda mengalami stres. Nah, hal ini tentunya nggak bisa disepelekan, karena stres yang dialami oleh ibu pasca melahirkan itu beresiko tinggi untuk berkembang menjadi depresi. So, buat para bunda hebat yang lagi nonton, yuk simak cara mengatasi stres setelah melahirkan di video ini. Diharapkan juga untuk suami dan keluarga untuk bisa ikut menyimak juga dengan sesama ya, agar bisa membantu bunda menerapkannya dengan baik. Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Langsung aja kita ke tips yang pertama ya, yaitu nggak perlu ragu untuk meminta bantuan ke keluarga maupun kerabat. Ingat, bunda itu nggak sendiri dan nggak perlu melakukan semua hal seorang diri. Memaksakan diri untuk melakukan semua hal sendirian itu justru bisa bikin bunda merasa kewalahan dan menjadi stres. Misalnya nih pas lagi bunda menyusui si kecil, nah minta deh bantuan ayah untuk melakukan sebagian pekerjaan rumah tangga. Dan buat ayah, yuk berusaha lebih peka lagi untuk membantu istri tercinta ya. Lanjut ke tips yang kedua nih, yaitu rawat diri sendiri juga. Nah, hal ini penting, tapi biasanya terlewatkan. Karena banyak ibu yang berpikirnya tuh pokoknya yang penting bayi mandi dulu deh, wangi dulu deh, popoknya juga udah diganti dan udah kenyang juga. Nggak apa-apa deh bundanya cuma dasteran, bau keringet, atau bahkan cuma makan kalau inget aja. Ya emang nggak ada salahnya juga sih kalau bunda lebih memprioritaskan sang buah hati. Tapi perlu diingat, bunda juga perlu memperhatikan diri sendiri. Mungkin tanpa sadar, kalau bunda tubuh terawat dan penampilan bunda juga lebih dijaga, kayak sebelum melahirkan, maka suasana hati bunda bisa jadi lebih baik loh. Nggak perlu jauh-jauh ke salon juga, mandi lebih lama, berendam di air hangat, atau kerimbat sendiri aja, itu udah cukup kok bun. Apalagi kalau habis itu pakai skincare juga, biar pas ngaca, bunda seneng lihat penampilan diri sendiri. Selain itu, bunda juga bisa merawat diri sendiri dengan mengonsumsi makanan kesukaan bunda. Bisa bikin mood lebih baik juga tuh kan? Atau nih, kalau misalkan bunda terlalu memperhatikan kebutuhan si kecil, maka perannya ayah nih buat memenuhi keperluan bunda. Ya nggak? Next, tips yang ketiga yaitu mendekatkan diri dengan pasangan dan keluarga. Jadi, upayakanlah untuk tetap menjaga komunikasi yang baik dengan keluarga maupun para sahabat ya. Punya temen ngobrol, atau sekedar bercanda via chat juga udah bisa menjadi pelepas stres dan penat loh bunda. Lewat situ, bunda juga bisa mencurahkan isi hati dan perasaan bunda ke orang terdekat yang bunda percaya. Supaya bunda bisa menjadi lebih lega dan lebih tenang juga. Lalu yang keempat, membatasi jumlah tamu yang ingin berkunjung setiap harinya. Ingat, waktu istirahat bunda dan si kecil harus diutamakan. Jadi jangan sungkan untuk menolak kunjungan ke rumah ya. Kemudian tips yang kelima adalah membiasakan diri untuk berpikir positif. Pikiran negatif itu akan memunculkan perasaan yang negatif juga. Jadi, coba untuk ngomong dan mikirin hal-hal yang positif aja. Dan berikan afirmasi positif ke diri sendiri juga. Contohnya, aku bangga sama diriku sendiri bisa melahirkan anak yang sehat. Terus, tips yang terakhir yaitu melakukan relaksasi. Saat pemicu stres muncul, coba deh bunda tarik napas dalam-dalam, kemudian tahan sebentar sambil kepalkan tangan dengan kencang, lalu hembuskan napas pelan-pelan sembari melemaskan kepalan tangan tadi. Bunda bisa ulangi teknik ini beberapa kali ya sampai merasa lebih tenang. Tantangan baru yang harus bunda jalani saat si kecil lahir memang bisa memicu stres ya, tapi ini bukan berarti bunda nggak sayang sama si kecil. Justru karena sangat sayang sehingga mungkin bunda jadi terbebani karena merasa harus melakukan segalanya dengan sempurna sehingga bisa menyebabkan stres pada bunda. Tapi semoga dengan melakukan tips-tips yang saya udah sebutkan tadi, itu bisa sedikit atau banyak membantu bunda beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru dan tantangan yang ada. Tapi nih, kalau misalkan stresnya tetap berlanjut, bahkan ada gejala yang mengarah ke depresi pasca melahirkan, seperti nggak ada keinginan untuk merawat bayi, kemudian merasakan sedih yang mendalam, kehilangan harapan dan motivasi, terus juga merasa bersalah secara berlebihan, atau cemas secara berlebihan terhadap bayi maupun bersikap terlalu posesif, kemudian mengalami gangguan tidur, nggak nafsu makan, memiliki keinginan untuk mencelakai diri sendiri ataupun bayi,
maka segera minta bantuan ke dokter ya, karena ini penting juga untuk diperhatikan oleh suami maupun keluarga. Atau seenggaknya bunda maupun keluarga bisa coba untuk berkonsultasi dulu via chat dengan dokter lewat aplikasi Halo Dokter untuk mendapatkan arahan yang profesional. Dokter di sini udah benar-benar siap menangani kondisi seperti ini, jadi bunda nggak perlu khawatir akan merasa dihakimi. Bunda bisa sampaikan secara perlahan terkait semua keluhan yang bunda alami supaya dokternya bisa memberikan saran yang bunda butuhkan untuk mengatasi keluhan tersebut. Nggak perlu cemas juga karena cuma bunda dan dokternya aja yang bisa baca chatnya. Nah, kalau dari situ ternyata dokter merasa bunda perlu diperiksa lebih lanjut, bunda bisa juga langsung buat janji ketemu dengan dokter di aplikasi ini juga untuk konsultasi langsung di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi bunda nantinya nggak perlu repot-repot lagi daftar untuk antri di rumah sakit tersebut. So, kalau belum punya aplikasinya, abis nonton video ini langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play ataupun App Store. Oke, cukup dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini seputar tips mengatasi stres pasca melahirkan. Kalau bunda masih ada pertanyaan, bisa langsung aja tanyakan ke dokter di aplikasi Halo Dokter ya. Thank you banget buat semua Halo viewers yang udah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk kasih dukungan lewat tombol like dan juga share-nya ya. Nah, buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar bisa selalu up to date sama beragam informasi kesehatan terbaru di channel Halo Dokter. See you on the next video, selalu hidup sehat bersama Halo Dokter.